Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah web programming. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga kali ini akan dijelaskan mengenai skrip untuk menyisipkan gambar, suara, dan video. Setelah menyelesaikan materi pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mempraktikkan skrip untuk menampilkan gambar, suara, dan video. Nah, pada slide ini kita akan belajar mengenai bagaimana menampilkan gambar pada HTML. Jadi HTML ini memiliki tag img yang dapat digunakan untuk menambahkan gambar di HTML. Nah, atribut yang digunakan adalah atribut src. Nah, src ini singkatan dari source. Nah, atribut ini sangat penting di tag img untuk memberikan alamat dari gambar yang akan ditampilkan di HTML. Kita dapat menampilkan gambar dari website lain atau server lain ataupun di dalam website kita sendiri. Jadi konsepnya sama seperti akan membuat link. Lalu kemudian selain itu di sini juga ada bagaimana kita mengatur height atau tinggi gambar, kemudian width atau lebar gambar. Jadi atribut width dan height ini adalah atribut yang digunakan untuk menentukan lebar dan tinggi dari gambar. Satuan yang digunakannya adalah pixel. Jadi ketika kita memberikan nilai misalkan 200 px, berarti kita memberikan nilai sebanyak 200 pixel. Atribut width dan height ini juga tidak wajib, tapi baiknya ditambahkan agar ukuran gambar menjadi konsisten. Kemudian ada atribut alt atau alt. Ini adalah atribut untuk memberikan teks alternatif pada saat gambar gagal ditampilkan. Apakah wajib menggunakan atribut alt? Sebenarnya tidak wajib, tapi sebaiknya tetap menggunakan ini karena nantinya teks alternatif akan dibaca oleh screen reader. Jadi screen reader ini adalah aplikasi pembaca yang digunakan oleh tunanetra agar bisa mengetahui informasi yang ada di komputer. Dan itu ALT ini juga digunakan untuk meletakkan kata kunci untuk search engine optimization. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke slide selanjutnya, yaitu untuk format file gambar untuk HTML. Jadi tidak semua format file gambar dapat ditampilkan di HTML karena tiap file gambar memiliki tujuan masing-masing, yaitu misalkan file gambar dengan formatnya adalah PSD, ya, itu merupakan file gambar untuk Photoshop. Nah, ini tidak akan bisa ditampilkan di HTML. Lalu format apa yang bisa digunakan oleh HTML? Kita bisa lihat pada tabel di bawah ini, yaitu ada .apng, terus kemudian .gif, .ico, .jpeg, png, .spg, .web, seperti itu. Kemudian untuk menampilkan gambar, jadi kita lihat di sini untuk proses menampilkan gambar. Jadi kalau pada bagian body ini kita tambahkan tag img, terus kemudian kita tuliskan src. Nah, pada kali ini saya menggunakan gambar Taj Mahal yang ada di laptop. Nah, jika kita tidak mengetahui lokasi persisnya, kita bisa menambahkan titik-titik, terus kemudian nama foldernya, baru nama gambarnya. Jadi kita tidak harus mengisikan misalkan d.2 slash bla 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 slash bla 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 slash web. Ya, itu kan kepanjangan tuh. Kita cukup memberikan namanya .2 slash web slash Taj Mahal, terus kemudian ukurannya kita setting menjadi 125 pixel, kemudian heightnya adalah 150 pixel. Nah, kemudian ada bordernya sebanyak 2 pixel. Nah, alt-nya adalah my picture. Jadi pada saat kita mendekatkan mouse ke dalam gambar, nanti
nanti akan muncul tulisan my picture seperti itu. Dengan titlenya adalah Taj Mahal. Nah, tag IMG ini tidak memiliki tag penutup sehingga hanya ditutup dengan menggunakan tanda kurang lebih besar dari gitu ya, tanda siku. Nah, kemudian ada image map. Jadi image map ini digunakan untuk mendefinisikan peta gambar di sisi klien. Jadi peta gambar adalah gambar dengan area yang dapat diklik. Misalkan kita mau memasukkan, kalau pada contoh di sini kita memberikan koordinat sebanyak 0082 dan 126, ini untuk bagian A seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada style pada gambar. Jadi atribut style ini merupakan atribut untuk menambahkan style CSS pada sebuah elemen. Atribut ini sering digunakan pada gambar untuk memberikan style atau efek tertentu. Seperti kita lihat pada gambar di bawah, gambar di sebelah kanan, itu ada 3 buah gambar. Ada gambar dengan stylenya adalah diberikan border sebanyak 3 pixel berwarna merah. Jadi source-nya adalah seperti ini. Ya. Terus kemudian ada yang nomor kedua, itu berikan style border radius untuk menciptakan lengkungan pada pojok gambar. Terus kemudian pada gambar ketiga itu diberikan nilai 100 pada border radius yang akan menciptakan suatu lingkaran gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas membuat link dengan gambar. Jadi membuat gambar dengan link ini sama halnya dengan membuat link pada halaman lain gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan tab A dan tab IMG. Nah, tab A ini harus mengupdate tab IMG seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini image source ini akan terhubung ke website lain, yaitu w3school.com, di mana gambar ini berada. Kemudian area shape-nya itu adalah rectangle, koordinatnya adalah 34, 44, 270 dan 350. Jadi pada saat kursor berada di sini, dia akan muncul kata komputer. Nah, pada contoh ini pada koordinat 337, 300 dan 44, pada saat kita mendekati gambar secangkir kopi, nanti akan muncul tulisan kopi seperti ini. Nah, pada HTML versi 5 ada beberapa tab tambahan yang digunakan untuk membantu tab tab image. Di antaranya adalah figure dan picture. Nah, figure ini untuk membungkus gambar dan teks captionnya. Nah, kalau picture itu untuk menentukan jenis gambar pada ukuran layar yang berbeda. Jadi tab figure ini membungkus tab IMG atau gambar dengan teks caption. Teks caption adalah teks yang menjelaskan tentang gambar. Jadi teks caption ini dibuat dengan tab caption seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan suara. Jadi perintah untuk menampilkan suara pada halaman web ini menggunakan embed atau background sound atau BG sounds. Extension yang digunakan adalah .mp3, .wav, .mid dan .au. Nah, set auto play ini kita setting menjadi true. Jadi secara langsung file ini dijalankan ketika web ditampilkan. Tetapi jika set autoplay-nya false, maka file tidak dijalankan secara langsung, melainkan harus menekan tombol play terlebih dahulu. Kotak tombol kontrol pun dapat ditampilkan dan disembunyikan dengan mengatur atribut hidden sama dengan true atau false.
Jika hidden bernilai true, maka tombol kontrol disembunyikan. Jika hidden false, maka tombol kontrol ditampilkan. Musik atau suara dapat diputar secara terus-menerus atau mengulang kembali dengan mengatur perintah loop sama dengan true, dan volume dapat diatur mulai dari 1 sampai 100 dengan nilai defaultnya adalah 50. Selanjutnya kita akan menampilkan video. Nah, konten lainnya ini adalah video. Kita membutuhkan sebuah media player untuk menampilkan file HTML. Sebelum ada HTML5, media player yang digunakan ini dibuat dengan program eksternal seperti Adobe Flash, namun sekarang sudah tidak dipakai lagi. Nah, jadi file HTML sekarang punya tag baru untuk membuat media player, yaitu namanya adalah tag video. Mana tag video ini terdiri dari tag membuka dan tag penutup. Nah, kemudian di sini ada controls, itu adalah atribut untuk video. Kemudian ada video slash WEBM, itu adalah tipe atau format video, misalkan bisa pakai MP4 dan sebagainya. Terus kemudian file streetvideo.mp4, ini adalah file video yang akan diputar. Jika tag video dibuka pada browser yang tidak mendukung, maka text browser tidak mendukung tag video akan ditampilkan. Tapi kalau misalkan mendukung, maka videonya akan ditampilkan seperti di bawah ini. Jadi contoh ini adalah contoh untuk menampilkan video. Lebar videonya adalah 400, kemudian source-nya seperti itu, ini adalah MP4 dengan judulnya adalah teori web 1.mp4. Nah, atribut untuk video ini, jadi kalau misalkan kita autoplay, berarti dia akan menjalankan, maka secara langsung file ini akan dijalankan ketika web tersebut ditampilkan akan. Tetapi jika set autoplay-nya sama dengan false, maka file tidak dijalan secara langsung, melainkan harus menekan tombol play terlebih dahulu. Nah, kotak tombol kontrol ini dapat ditampilkan atau disembunyikan dengan mengatur atribut hidden, true atau false. Jika hidden bernilai true, maka tombol kontrol disembunyikan. Jika hidden sama dengan false, maka tombol kontrol ditampilkan. Kemudian, nah ini adalah video gambar sebagai animasi. Jadi banyak website modern saat ini menggunakan video sebagai ganti dari animasi GIF. Bahkan juga Google menyarankan untuk menggunakan video daripada GIF. Kenapa? Karena ukuran file dari video jauh lebih kecil dibandingkan dengan GIF dan akan mempengaruhi kecepatan download. Jadi di bawah ini perbandingan antara video dengan GIF. Jadi file untuk cat.gif ini punya ukuran sebanyak 3,6 mega. Terus kemudian setelah dikonvert menjadi MP4 dan WebM, ukurannya menjadi sangat kecil, yaitu sebesar 178,4 KB. Jadi file video ini jauh lebih kecil daripada GIF. Lalu bagaimana cara membuat video menjadi gambar? Caranya sama seperti menambahkan video biasa, tapi kita harus mengaktifkan beberapa atribut, antara lain adalah autoplay, mode, play inline, dan loop. Contohnya bisa dilihat pada kode program di tampilan ini ya. Nah, untuk selanjutnya adalah HTML color. Jadi di sini ada
3 cara untuk mengubah warna teks dalam HTML, yaitu pertama bisa menggunakan hex color code. Jadi ini menggunakan kode hex. Dia ada 3 nilai terpisah untuk menentukan level warna komponen. Di antara lainnya adalah menggunakan notasi heksadesimal untuk kombinasi nilai warna merah, hijau, dan biru atau red, green, dan blue. Nilai terendah yang dapat diberikan ke salah satu sumber cahaya adalah 0 atau hex 00. Nah, nilai tertingginya adalah 255 atau hex FF. Nilai hex ini ditulis dengan angka 6 digit, dimulai dengan tanda pagar, kemudian huruf yang digunakan dalam digit heksadesimal mungkin huruf besar atau kecil. Misalkan untuk menentukan warna putih bisa kita tuliskan menggunakan F-nya 6 kali, atau menggunakan huruf besar atau menggunakan huruf kecil. Nah, dari contoh halaman ini adalah beberapa warna yang didefinisikan dengan menggunakan heksadesimal. Nah, selanjutnya untuk menggunakan warna kita bisa pakai body BG color seperti ini. Nah, ini kita langsung aja tuliskan nama warnanya apa, misalkan cyan, purple, atau dark, black, white, dan lain sebagainya. Kita bisa langsung memberikan nama, jadi tidak lagi menggunakan heksadesimal, atau bisa menggunakan RGB. Jadi warna ini ditentukan dengan kode RGB, yaitu merah, hijau, dan biru. Sama seperti tadi, intensitasnya adalah 0 dan 255. Jadi kalau misalkan kita lihat pada tabel RGB 255,0,0 itu ditampilkan sebagai warna merah, karena merah diatur ke nilai tertinggi dan lainnya diatur ke 0. Untuk menampilkan warna hitam berarti harus diatur ke 0. Itu RGB-nya adalah 0, 0, dan 0. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang menggunakan RGB ya. Jadi kalau misalkan warna cyan yang tadi, kita bisa pakai yang nomornya adalah RGB 0,255,255. Nah, hari ini tugasnya adalah kalian membuat satu halaman web secara berkelompok. Silakan berkreasi dan jangan lupa untuk menambahkan gambar, video, dan list. Presentasikan hasilnya pada pertemuan praktikum web programming di minggu ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.